Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Informasi Akuntansi Diferensial dalam Perencanaan Laba Jangka Pendek. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama Rio Yulfikar Septianto dengan NIM 2019-11330. Yang kedua Dinda Rizky Alfiani dengan NIM 2019-11352. Yang ketiga Revana Nur Hidayah dengan NIM 2019-11363. Yang keempat Septiani Dwi Rahayu dengan NIM 2019-11365. Dan yang terakhir Nurul Widi Hardiani dengan NIM 2019-11383. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan laba jangka pendek. Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial sebagai salah satu pemilihan alternatif. Dalam proses perencanaan laba jangka pendek tersebut, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial yang terdiri dari informasi pendapatan diferensial, biaya diferensial untuk melihat dampak perubahan volume penjualan, harga jual, dan biaya terhadap laba perusahaan. Selanjutnya, dalam proses penyusunan anggaran induk perusahaan, laporan laba rugi yang disusun dengan metode variable costing sangat membantu manajemen puncak dalam mempertimbangkan berbagai usulan kegiatan yang diajukan oleh manajemen menengah. Dari laporan laba rugi yang disusun, manajemen dapat memperoleh berbagai parameter, di antaranya impas, margin of safety, shutdown point, degree of operation, leverage, dan laba kontribusi per unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba kontribusi dan laba kontribusi per unit. Yang pertama, laba kontribusi merupakan kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Informasi laba kontribusi memberikan gambaran jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Semakin besar laba kontribusi, semakin besar kesempatan yang diperoleh perusahaan untuk menutup biaya tetap dan penghasilan laba bersih. Yang kedua, laba kontribusi per unit merupakan laba kontribusi dibagi dengan volume penjualan. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk yang dihubungkan dengan penggunaan sumber daya yang langka, manajemen akan memperoleh informasi kemampuan berbagai macam produk untuk menghasilkan laba. Informasi ini memberikan landasan bagi manajemen dalam pemilihan produk yang mampu menghasilkan laba tertinggi dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Rekayasa parameter untuk perencanaan laba jangka pendek. Yang pertama ada impas. Impas adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Artinya, jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya. Analisis impas digunakan untuk mengetahui volume penjualan minimum, agar suatu usaha tidak menderita rugi dan juga belum memperoleh laba. Ada dua cara untuk menentukan impas, yaitu dengan pendekatan persamaan dan pendekatan grafik. Pendekatan impas yang pertama yaitu pendekatan persamaan. Dilakukan dengan berdasarkan persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah dengan laba. Yang pertama, impas dalam satuan produk yang dijual sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per satuan dikurangi biaya variabel per satuan. Yang kedua, impas dalam rupiah penjualan sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per satuan
dibagi harga jual per satuan. Impas, pendekatan grafis. Perhitungan impas dapat dilakukan dengan menentukan titik pertemuan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya dalam suatu grafik. Dalam pendekatan grafik, BEP digambarkan sebagai titik potong antara garis penjualan dengan garis biaya total. Biaya total sama dengan biaya tetap plus biaya variabel. Margin of safety. Angka impas dihubungkan dengan angka pendapatan penjualan. Yang dianggarkan akan diperoleh informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan, atau pendapatan penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi selisih antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impas, merupakan angka margin of safety. Rumus budget sales kurangi BEP per budget sales kali 100%. Sekan untuk menentukan berapa tingkat penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan menggunakan rumus BE plus profit sama dengan FC plus profit per 1 kurang VC per S. Selanjutnya saya akan melanjutkan titik penutupan usaha atau shutdown point. Titik penutupan usaha atau shutdown point dalam pengambilan keputusan untuk menutup usaha harus diadakan pembedaan antara biaya keluar dari kantong dengan biaya terbenam, yaitu pengeluaran yang dilakukan pada masa lalu yang manfaatnya masih dinikmati sampai sekarang. Rumus titik penutupan usaha adalah biaya tetap tunai dibagi contribution margin ratio. Degree of operating leverage. Di samping impas, margin of safety, dan shutdown point, labelan laba rugi yang disusun berdasarkan metode variable costing memiliki satu parameter lagi yang disebut dengan degree of operating leverage yang memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter ini, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Dan rumusnya, degree of operating leverage adalah laba kontribusi dibagi laba bersih. Analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajer dalam perencanaan laba jangka pendek. Analisis biaya volume laba menghasilkan informasi mengenai dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap laba bersih. Dalam penyusunan anggaran, berbagai kemungkinan pilihan harga jual, volume penjualan, dan biaya selalu dihadapi oleh manajemen. Dengan analisis biaya volume laba, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak rencana perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya secara individual maupun bersama-sama terhadap laba bersih perusahaan dalam tahun anggaran. Dari analisis tersebut, dapat diketahui sampai berapa jauh volume penjualan yang direncanakan boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian. Analisis impas menyajikan informasi untuk perencanaan volume penjualan. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis biaya volume laba karena untuk mengetahui impas maupun margin of safety perlu dilakukan analisis terhadap hubungan antara biaya, volume, dan laba. Jika dalam analisis impas, titik berat analisis diletakkan pada penaksiran tingkat penjualan minimum yang menghasilkan laba sama dengan 0, maka dalam analisis biaya volume laba, titik berat analisis diletakkan pada seberapa besar perubahan biaya, volume, dan harga jual berdampak terhadap laba perusahaan. Manfaat analisis hubungan biaya, volume, laba bagi manajemen. Dengan menggunakan analisis biaya volume laba, para manajer atau manajemen perusahaan dapat memahami bagaimana pengaruh perubahan volume penjualan, harga, dan biaya variabel terhadap laba perusahaannya.
Tujuannya agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola bisnis. Kegunaan analisis biaya, volume, dan laba menurut Bustami tahun 2005 adalah A. Mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. C. Mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. D. Mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang terakhir, E. Menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.